Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Seekor Lebah. Di video kali ini saya akan membahas prediksi ujian sekolah. Kalau dulu namanya ujian sekolah berstandar nasional, nah karena sekarang ada kasus virus corona, bisa jadi namanya jadi ujian sekolah. Kenapa saya bahas? Karena banyak yang komen di kolom komentar, banyak yang ngejapri, bahkan banyak yang nge-DM minta dibahas prediksi atau kemungkinan soal-soal yang keluar pada ujian sekolah. Karena ada beberapa siswa tuh yang ngirim ke saya, "Kak, tolong dibahas ini kisi-kisi ujian sekolah di sekolah saya. Tolong ya, Kak." Bahkan ada yang sampai kayak gitu. Ada yang bilang, ujian sekolah udah nggak ada." Jangan berprasangka buruk. Setiap sekolah punya keputusan dan kebijakan yang berbeda. Kalau di sekolah kalian nggak ada, di sekolah lain mungkin ada. Ayo. Jadi saran saya, kalian jangan putus asa dalam belajar. Tetap belajar. Ilmu mah bermanfaat kok, nggak cuma buat ujian. Nanti SMA belajar, kalian punya adiknya pengen minta diajarin PR, kalian nggak ngerti, ayo gimana? Kalau kalian belajar dari sekarang, insya Allah sedikit banyaknya menyangkut di kepala. Ya, ntar inget-inget, oh iya gue pernah belajar di Seekor Lebah kayak gini nih. Nah, gimana? Beruntung kan? Jadi tetap belajar, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Ujian, ada ujian atau enggak, tetap belajar ya. Ini prediksi akan saya bahas, silakan disimak baik-baik. Mudah-mudahan yang seperti ini keluar. Pesan saya, tetap dukung channel YouTube Seekor Lebah ya. Share sebanyak-banyaknya ke adik kelas kalian yang kelas 7 dan yang kelas 8. Bahkan mungkin bisa jadi share ke adik kelas yang masih SD atau ke kakak kelas yang udah SMA. Karena di channel saya juga ada pelajaran SD, SMP, dan SMA. Insya Allah mungkin kedepannya materi SMA akan lebih banyak dan materi SD juga akan lebih diperbanyak. Karena sampai sekarang lebih banyak materi SMP memang. Tapi apa salahnya kalian belajar? Ya, yang SMP belajar materi SMA di YouTube saya ada. Yang SMA mengulang pelajaran SMP di YouTube saya juga lengkap. Karena ilmu yang bermanfaat itu sewaktu-waktu pasti kepake. Bisa jadi kalian punya adik minta diajarin PR, bisa jadi kalian punya saudara tetangga minta diajarin PR sama kalian. Betapa senangnya kalau kita bisa ngajarin orang lain ngerti MTK. Kita aja ngejawab MTK senangnya minta ampun kan kalau ketemu jawabannya. Apalagi kalau ngajarin orang lain sampai bisa. Oke? Tetap dukung channel YouTube Seekor Lebah ya. Mudah-mudahan mencapai 100.000 subscriber. Silakan simak penjelasan saya berikut ini. Prediksi ujian sekolah USBN Matematika 2020. Penamaannya aja yang beda ya. Ada yang disebut ujian sekolah atau ada juga yang menyebut ujian sekolah berstandar nasional. Nanti kalian akan ada ujian sekolah mungkin dari guru kalian ya, dari sekolah kalian masing-masing dalam bentuk daring atau online ya. Siap-siap aja untuk mempersiapkan diri dengan belajar semaksimal mungkin. Hasil dari 2 akar 27 dikali akar 32 dibagi akar 48. Oke, kita buat ke perkalian 3 ya. 27 itu 9 kali 3. Oke, dikali 32 itu 16 dikali 2 ya. Dibagi 48 itu adalah 16 dikali 3. Jadi cari perkalian yang bisa diakarin. 27 itu kan 9 dikali 3, 9 yang bisa diakarin. 32 itu 16 dikali 2, 16 yang bisa diakarin. 48 itu 16 kali 3, 16 yang bisa diakarin. Akar dari 9 adalah 3. Ketika dikali dengan 2 jadi 6 ya. 6 akar 3. Akar 9 adalah 3. 3 dikali 2, 6. Akar 3-nya masih dikali akar 16 adalah 4. Akar 2 gitu ya. Dibagi akar 16 adalah 4. Akar 3 gitu ya. Nah ini kan bisa langsung dicoret. Akar 3 dengan akar 3 dicoret karena dia hubungannya dibagi ya. Akar 3 dibagi akar 3 jadi 1 kan. Nah ini 4 juga bisa dicoret. 4 dibagi 4 jadi 1 kan. Oke, jadi jawabannya adalah 6 akar 2. Simple dan cepat kan ya. Jadi jawabannya 6 akar 2 yaitu yang C. Ingat kalau nomor 2 ini kalau pangkatnya ganjil ketika dia negatif maka ketika dia negatif pangkatnya ganjil maka dia tetap negatif. Ini akan tetap negatif. Ini jadi positif ya. Karena pangkatnya genap. Ini jadi negatif lagi karena pangkatnya ganjil dan ini jadi positif ya. Karena 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ini tetap min 5, ini jadi 25 ya. Ini jadi 125. Oke, ya kan? Min 5 pangkat 3 min 125
Min 5 pangkat 2, 25. Min 5 pangkat 1, min 5. Min 5 pangkat 0, 1. Utang 125 dibayar 25. Berarti utangnya jadi 100 ya. Oke. Tambah min 5 tambah 1, min 4. Oke. Gitu ya. Utang 125 dibayar 25. Utangnya jadi 100. Utang 5 dibayar 1. Utangnya jadi 4. Utang 100, utang lagi 4, utangnya jadi 104. Jawabannya adalah yang D. Hasil dari 2 akar 2 dipangkatin min 2. Oke, 2 ini pangkat 1 ya. Ini 2 pangkat setengah. Akar itu pangkat setengah ya. Pangkatin lagi min 2. Nah ini basisnya udah sama, pangkatnya tinggal kita jumlah karena dia hubungannya perkalian. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. 3 per 2 ya. Oke, dipangkatin lagi min 2. Kenapa akar 2 itu 2 pangkat setengah ya? Iya, karena pangkatnya 1, basisnya 2 di sini ya. Jadi 2 pangkat setengah. Oke, 2-nya bisa kita coret. Jadi 2 pangkat min 3 ya. 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu sama aja 1 per 2 pangkat 3. Karena pangkat min hilang ketika dikasih 1 per. Jadi jawabannya 1 per 8. Yang C. Mudah-mudahan paham ya. Pada tes kemampuan matematika, kalau benar skornya 4, salah min 2 tidak dijawab 0. Benar skornya 4, salah skornya min 2, tidak dijawab skornya 0 ya. Oke, dari 50 soal Hamir hanya menjawab 48 soal. Berarti dia nggak jawab berapa? 2 ya. 2 dikali 0, 0. Karena dari 50 soal dia jawabnya cuma 48. Berarti 2 soal nggak dijawab. 2 kali 0, 0 ya. Oke, ini kita jumlah. Soal benar belum ada. Benar dikali 4, 4B ya. Salah dikali min 2, min 2S. 4B dikurang 2S ditambah 0, skornya adalah 100 gitu. Oke. Jadi soal benar dan soal salah belum ketahuan. Yang ketahuan itu adalah jumlah soal yang dijawab, yaitu 48. Oke, ini kita dengan aljabar kita tulis 4B min 2S sama dengan 100. Oke. Di YouTube saya udah lengkap nih soal-soal kayak gini. Saya taruh di bab bilangan, atau enggak kalian tonton yang prediksi 100% tuh. Di situ juga soal-soal kayak gini udah sering saya bahas. Oke, karena kita pengen nyari soal yang benar, maka yang kita eliminasi adalah yang kebalikannya. Benar kebalikannya adalah salah. Jadi yang kita eliminasi adalah yang salah. Ini 1, ini min 2 dibalik. Ini min 2, ini 1 gitu ya. Jadi B dikali min 2, min 2B. S dikali min 2, min 2S. Oke, 48 dikali min 2, min 96. Oke, 4B dikali 1, 4B. Min 2S dikali 1, min 2S. 100 dikali 1, 100. Oke, tinggal kita eliminasi. Min 2B, min 4B, min 6B. Oke. Min 96, min 100, min 196. Gitu ya. Min kita mau min jadi plus. Berarti B-nya tinggal kita bagi. 196 dibagi 6. 196 dibagi 6. Soal yang benar adalah 30. Berapa? Ada yang keliru gak sih? Coba saya periksa dulu. Oke, ini kayaknya ada kesalahan pengetikan soal. Tidak dijawab itu mestinya min 1. Ya bukan 0. Tidak dijawab itu mestinya min 1. Iya, oke. Setelah saya periksa di soal saya ternyata ini yang tidak dijawab itu mestinya min 1 nilai skornya ya. Berarti 2 dikali min 1 min 2. Oke, jadi ketika dia min pindah jadi plus ya. Jadi 100 ditambah 2 jadi 102. Oke. Ini 102 dikali 1 jadi 102. Sehingga kita jumlah jadi min 198. Ya, min kita mau min jadi plus ya. 198 dibagi 6. Jadi jawabannya adalah 33. Jadi soal yang terjawab dengan benar adalah 33. Oke, tadi saya udah cek soalnya. Ternyata di sini bukan 0 ya, tapi min 1. Jadi kalau nggak dijawab nilainya min 1. Oke, silahkan ditonton ulang. Untuk soal nomor 5 nih tentang tabungan, ingat ya B-MIT rumusnya. Kayak B-MIT gitu ya. Bunganya itu adalah berapa? Dia nabung 800.000. M-nya menabung. Nabungnya 800.000. I itu persentase. Persentasenya 16%. 16 per 100. Time-nya yang belum ada ya. Berapa lama Ani menabung? T-nya belum ada. Bunganya berapa? Nabungnya 800.000. Pas diambil jadi
992.000. Berarti bunganya adalah kelebihan uangnya. Kelebihan uang sebesar 192.000. Itu disebut bunga ya. 800.000 dengan 992.000 selisihnya berapa? Selisihnya itu disebut bunga. Oke, nolnya ada 3 kita coret. Nolnya kita coret juga 3. Nolnya ada 2 kita coret. Nolnya ada 2 kita coret. 192 sama dengan 8 dikali 16 dikali T. Gitu ya. Karena kita pengen cari T, yaudah tinggal kita bagi 192 dibagi 8 dikali 16. Oke. 192 bisa dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 24. Oke, jadi 24 per 16. Kita kecilin dibagi 4 bisa nih. Dibagi 4 jadi 6, dibagi 4 jadi 4 ya. Oke, jadi dia menabung selama 6 per 4 tahun. Nah, ternyata di sini nggak ada jawabannya. Jawabannya dalam keadaan bulan ya ini ya. Oke, setahun itu ada 12 bulan. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 6, 18. Jadi dia menabung selama 18 bulan. Yang A ya. Diketahui S itu himpunannya 1 sampai 11. A itu himpunannya 13579, B itu himpunannya 2357 dan 11. A irisan B komplement. A irisan B itu artinya angka yang sama di A dan di B. A sama B yang sama siapa? 357 ya. 357 sama kan di A ada, di B ada. Oke, ketika dikomplemenin berarti bukan 357 tapi adanya di semesta. 1, 2, 3-nya nggak diajak, 4 diajak, 5-nya nggak diajak, 6 diajak, 7-nya nggak diajak, 8 diajak, 9 diajak, 10 diajak, 11 diajak. Kembalinya ke semesta ya. Selain 357 adanya di semesta. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau bertemu dengan soal persamaan linear satu variabel bentuk pecahan, maka kalian ubah dulu pecahan yang menjadi pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini ada pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. Ini tetap 1/4 X ditambah ini jadi pecahan biasa dulu. 2 kali 1 2 ditambah 1 3 per 2 sama dengan setengah X ditambah 1. Oke, kalau udah pecahan biasa kita kalikan dengan KPK 4 2 2. KPK-nya adalah 4. Kita kalikan dengan 4 ya. KPK dari penyebut. 4 dibagi 4 1. 1 kali 1 1. Oke, nggak usah ditulis ya kalau 1. 4 dibagi 2 2. 2 dikali 3 6. 4 dibagi 2 2. 2 kali 1 2. 4 kali 1 4. Oke. Dengan aljabar kita selesaikan. X temannya adalah 2X positif pindah jadi negatif. 4 positif. 6-nya positif pindah jadi negatif. 1 dikurang 2 min 1. 4 dikurang 6 min 2. Min ketemu min plus ya. Berarti X-nya adalah 2 dibagi 1 yaitu 2. Dapat X-nya 2. Masukin ke sini. 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 adalah min 4. Jadi jawabannya adalah yang B min 4 ya. Nomor 8 tuh tentang fungsi. Fx sama dengan Ax plus B. F5 sama dengan 17. F13 sama dengan 33. Ya udah, ini kan sebagai X. Ya kan? Karena yang di dalam kurung itu X. Maka ini 5 sebagai X. Diganti aja X-nya dengan 5. Jadi 5A ditambah B. Ya, sama dengannya berapa? 17. Ini diganti lagi X-nya dengan 13. Jadi 13A ya. Ditambah B sama dengan 33. Kita eliminasi. Ya, B-nya hilang. Udah sama. 5 dikurang 13 min 8. 17 dikurang 33 min 16. Min ketemu min plus ya. A berarti 16 dibagi 8 yaitu 2. Udah dapat A, kita tinggal cari B. Pilih salah satu, saya pilih yang atas. 5A ditambah B sama dengan 17. 5, A-nya adalah 2, ditambah B sama dengan 17. Berarti B sama dengan 17 dikurang 10 ya. Karena dia positif, pindah jadi negatif. 5 dikali 2, 10. Berarti B-nya 17 kurang 7. 17 kurang 10. Yaitu 7. Oke. A tambah B, A-nya 2. Tambah B-nya 7. 2 tambah 7, 9. Jawabannya dapat kita yang D. Nomor 9 tentang deret aritmatika ya. Jumlah suku ke-5 dan 27. Ini salah ketik nih. Ini 25 ya. Jumlah suku ke-25 dan suku ke-27. Oke. Seringkali itu soal-soal suka ada typo-typo ketikannya gitu. Seperti soal yang tadi tuh yang tentang skor nilai. Oke, jumlah suku ke-25 dan suku ke-27 dari barisan tersebut. Nah, ini 25 dan 27 itu sebagai N ya.
Jadi 3, N yang pertama diganti 25. Oke, ditambah 2 ya. 3 dikali 25, 75. 75 tambah 2, 77. Oke. Kemudian 3, N-nya diganti dengan 27. Ya. Tadi kan yang pertama diganti dengan 25, sekarang yang kedua diganti dengan 27. Tetap ya. 3 dikali 27, 81. 81 tambah 2, 83. Oke, kita jumlah karena keterangannya disuruh jumlah. Kalau dijumlah jadi jawabannya adalah 160. Oke, paham ya? Jadi jawabannya yang B. Hasil dari 3,5 dikurang 1/3/4 ditambah 1/4 dibagi 3/1/3 adalah, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7/2 dikurang 4 kali 1, 4 ditambah 3, 7/4. Oke, ditambah 4 kali 1, 4 tambah 1, 5, 5/4 ya. Dibagi 3 kali 1, 3 kali 3, 9, 9 tambah 1, 10, 10/3. Oke, kalau ada pembagian maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. Oke, 7/2 sama 7/4-nya biarin ya. Biarin, kita kerjain yang perkaliannya dulu nih, pembagiannya dulu maksudnya. 5/4 kalau dibagi itu sama aja dikali ya. Ingat, kalau dibagi itu sama aja dikali. Oke. Tapi dibalik, yang tadinya 10/3 jadi 3/10. Oke, bisa kita coret. 5 sama 10 kita coret. Sisa 2 ya. Oke. Dibagi 5 jadi 1, dibagi 5 jadi 2. Ya udah, ini jadi 7/2 dikurang 7/4. Oke, ditambah 3/8 ya. 3/8. Karena 4 dikali 2 8. Oke, ini KPK-nya udah ketahuan kan, 248 KPK-nya 8. 8 dibagi 2 4 dikali 7 28 dikurang 8 dibagi 4 2 dikali 7 14 ditambah 8 bagi 8 1 1 kali 3 3. Saya rasa soal-soal seperti ini kalian pasti udah bisa ya. 28 dikurangin 14 14 ditambah 3 17 17/8. Kalau dibikin pecahan campuran, 8 kali berapa jadi 17? 8 dikali 2, 16 tambah 1 jadi 17. Jadi 17/8 itu setara dengan 21/8. Jawabannya yang C ya. Mudah banget tentunya, pasti kalian bisa. Hasil dari 81 pangkat 3/4 ditambah 125 dipangkatin 2/3 dikurang 64 pangkat 1/3. Oke, patokannya lagi-lagi saya sering kasih tahu. Patokannya yang bawah ya untuk ngerjain soal-soal bentuk pangkat seperti ini. 81 kalau pangkatnya 4, angka berapa? Ini 3/4-nya biarin ditulis lagi. Ditambah 125-nya juga biarin ntar belakangan. Kita tulis 3 dulu di dalam. 2/3 di luar gitu ya. Dikurang. Ini 1/3-nya juga di dalam gitu kan. Ini 1/3-nya di luar. Jadi yang menjadi patokan tuh bilangan-bilangan yang di bawah. Ya. Bilangan-bilangan yang di bawah. 81 itu ternyata 3/4. 3/4 itu 81. Yang dipangkatin 3 jadi 125 adalah 5 ya. Yang dipangkatin 3 jadi 64 adalah 4. Mudah-mudahan kalian paham. 4-nya dicoret, 3-nya dicoret, 3-nya lagi dicoret. 3/3 9 ditambah 5/2 25 dikurang ya. 4/1 4. 9 tambah 25 berapa? Sorry, kok 3/3 9 sih? 3/3 27, pantesan. Ya. 27 tambah 25 52. 52 dikurangin 4. 48. Jawabannya 48. Hati-hati ya, keliru, jangan sampai ceroboh. Diketahui panjang bayangan pohon 12 meter, sedangkan panjang bayangan Dewi 2 meter. Nih panjang bayangan Dewi di sini ya. 2 meter, sedangkan bayangan Dewi 2 meter ya. Oke. Jika tinggi Dewi 150 cm, nah ini 150 cm ya tinggi si Dewi. Kita suruh nyari tinggi pohon. Oke, kita bikin 2 gambar aja. Yang pertama ini pohon ya, pohon. Bayangannya 12 meter kan katanya. Bayangan pohon 12 meter. Tinggi pohon kita kasih nama X. Ada si Dewi. Si Dewi itu ya, Dewi. Dewi itu tingginya 150 cm. Oke. Kita tulis 150 cm. Bayangan si Dewi adalah 2 meter. 2 meter ya.
Nah, karena satuannya masih berbeda, biar enak kita samain dulu. Yang meter kita jadiin ke sentimeter ya. Meter nih 2 meter jadi senti, jadi 200 senti. 12 meter kita jadiin senti, jadi 1200 senti. Oke, dengan konsep kesebangunan kiri kanan, gambar kiri dulu baru gambar kanan ya. Atau kanan dulu baru kiri, yang jelas harus konsisten. Kalau kiri kanan, kalau kanan kiri. Oke, ini saya kasih nama gambar kiri, ini saya kasih nama gambar kanan. Oke, kiri kanan. 200 kalau saya ambil yang kiri, maka posisi yang mirip dengan 200 adalah 1200. Oke, kemudian yang kiri lagi yaitu 150, posisi yang mirip dengan 150 adalah X. Nolnya coret 2, Kita kecilin, kita bagi 2 jadi 1, kita bagi 2 jadi 6. Kali silang, 1 kali X ya. 150 dikali 6, 900. Oke, kita ubah aja nih. Ini karena masih satuannya cm, ubah ke meter kan jawabannya. 900 cm sama aja 9 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Simple banget kan? Materi kesebangunan lengkap di YouTube saya. Materi himpunan juga lengkap di YouTube saya. Buka aja playlist ya. Dalam suatu kelas terdapat 25 siswa yang suka MTK, 20 suka IPA, dan 12 suka keduanya. Jika terdapat 2 anak yang tidak suka MTK maupun IPA, maka banyaknya siswa di kelas tersebut. Oke, ini kita jumlah dulu ya. 25 ditambahin 20, 45. Dikurangin 12 gitu. Yang suka MTK, yang suka IPA kita jumlah, hasilnya 45, dikurangin yang suka kedua-duanya. Hasilnya ternyata 33. Oke. Karena ada anak yang gak suka, kita tambahin nama anak yang gak suka. Jadi 35 ya. Jadi jumlah siswa di kelas tersebut ada 35 siswa. Kalau disuruh ngitung luas permukaan bangun tersebut, maka yang kita hitung adalah luas alasnya, yaitu berbentuk lingkaran VR kuadrat, luas selimut si tabung 2 VRT, dan luas tengah bola 2 VR kuadrat. Ya, jadi luas bagian yang tengah nih, luas bagian yang tutupnya nih, yang berbentuk lingkaran yang ini nih, nggak kita hitung karena dia ketutupan sama bola. Jadi yang kita hitung adalah 3 luas ini ya. Jari-jarinya berapa? Karena diameternya 14 tuh. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7 ya. Oke, kita hitung VR kuadrat berarti VR kuadrat. V-nya 22/7 karena jari-jarinya 7 ya. 2 kali tuh dikuadratin. Oke, kita coret 22 dikali 7 154, simpen. Kemudian kita hitung 2 VRT. Oke. 2 V-nya adalah 22/7. Jari-jarinya adalah 7, tingginya. Oke. Dari atas ke bawah tingginya 22. Ini kan juga jari-jari kan? Jari-jarinya 7 tuh. Udah kepake 7 berarti tinggi tabung sisa 15 dong. Karena 15 ditambahin 7, tinggi totalnya 22. Oke, jadi tinggi tabung cuma 15 ya. Oke. 7 ketemu 7 coret ya. 2 dikali 15 30, 30 dikali 22 660. Oke, kita hitung yang terakhir yaitu yang atas tuh 2 VR kuadrat. Luas tengah bola ya. 2 V-nya 22/7 ya. Oke, jari-jarinya 7 kan, 2 kali ya. 7 ketemu 7 coret. 2 kali 22 44, 44 kali 7 308. Ya udah tinggal kita jumlah. 4 tambah 0 tambah 8 12 naik 1. 6 tambah 6 12 naik 1. 1 tambah 1 2, 2 tambah 6 8, 8 tambah 3 11. Jadi jawabannya 1122. Nah, typo lagi itu kan. Ini typo lagi nih. Ya, ini saya ganti 1122. Jawabannya yang A ya. Ini typo, pengetikannya salah. Oke, kita lanjut. Nomor 15 nih tentang statistika ya, diagram lingkaran. Di YouTube saya ada bab namanya statistika. Oke, kita disuruh ngitung banyaknya siswa yang gemar MTK. Siswanya totalnya 72 ya. Yang suka MTK sudutnya belum ada. Kita hitung dulu. Ini 45, ini 35. Kalau dijumlah jadi 80. Ditambahin 170. Udah kepake 250 derajat ya. Sedangkan total sudut sebuah lingkaran adalah 360. Ya udah tinggal kita kurang jadi jawabannya 110 derajat. Yang suka MTK sudutnya 110 derajat ya. Oke, 110 derajat per 360. Ingat ya, karena satu lingkaran itu adalah 360 derajat dikali 72. Oke. Nolnya kita coret.
72 dibagi 36 adalah 2. 11 dikali 2 22. Jadi yang suka matematika sebanyak 22 anak. Jawabannya yang A ya. Nomor 16 nih ya, tentang statistika lagi tapi diagram batang. Yang dapat nilai 5 berapa nih? Ini kan nilai ya, ini frekuensi. Frekuensi itu orangnya. Yang dapat nilai 5 ada 2 orang. Oke, yang dapat nilai 6 ada 3 orang ya. Yang dapat nilai 7 ada 10 orang. Yang dapat nilai 8 belum ada. Yang dapat nilai 9 6 orang. Yang dapat nilai 10 2 orang. Oke, jika nilai rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 7,5, maka siswa yang memperoleh nilai 8 adalah rata-rata itu jumlah dibagi banyak ya. Rata-ratanya 7,5. Kemudian kita jumlahin nih. Oke, 5 dikali 2 10 ditambah 6 dikali 3 18 dan seterusnya ya. Oke, udah saya kali semua. 7 kali 10 70, 8 kali X 8X, 9 kali 6 54, 10 kali 2 20. Kita bagi banyaknya. Banyaknya dihitung dari frekuensi ya. Oke. 2 tambah 3 5 10 15 ya. 21 tambah 2 23. 23 ditambah X. Ini kan X ya. Oke ya, saya ulangi lagi. Rata-ratanya 7,5. Kemudian 5 dikali 2 10, 6 kali 3 18 ya. 7 kali 10 70 ditambah 8 kali X 8X, 9 kali 6 54, 10 dikali 2 20. Oke, karena rata-rata adalah jumlah dibagi banyak. Banyaknya itu dari frekuensi ya. 2 tambah 3 5 tambah 10 15, 15 tambah 6 21, 21 tambah 2 23, 23 tambah X. Oke, nah ini kesini dia ngalih tuh ya. 7,5 dikali 23, saya udah hitung hasilnya 172,5. Kemudian ditambah, jangan lupa ini juga dikali nih. 7,5 dikali X, 7,5 X sama dengan, oke, ini kita jumlah nih ya, tanpa X, tanpa si 8X. Oke, kita jumlah ya. Jadi yang kita jumlah angkanya aja, 10 tambah 18 tambah 70 tambah 54 tambah 20. Hasilnya adalah 172. Oke. Lalu 172,5 dikurangin sama 172, sejenis dia tuh, angka dengan angka. Kemudian huruf dengan huruf, 8X dengan si 7,5 karena plus pindah jadi min. Oke. Gitu ya. Kita kurangin hasilnya 0,5. Kita kurangin juga hasilnya 0,5 X. Berarti nilai X adalah 0,5 dibagi 0,5 yaitu 1. Jadi yang memperoleh nilai 8 yaitu X nih. Berarti 1. Jawabannya C. Ini nama materinya di playlist ada disebut materi statistika. Silahkan dibuka ya. Jika P sama dengan min 6 dan Q sama dengan 4, maka nilai dari 2P min PQ per PQ plus 3Q. Ini materi aljabar ya. Materi bilangan juga termasuk. Nanti saya masukin ke bilangan. Silahkan kalian dibuka di playlist. 2 P-nya kita ganti dengan min 6. Oke. Dikurang P-nya kita ganti dengan min 6. Oke, kita ganti Q-nya dengan 4. Oke. Gitu ya. Per P-nya kita ganti dengan min 6. Q-nya kita ganti dengan 4. Oke. Ditambah 3Q. 3 Q-nya kita ganti dengan 4. Gitu ya, tinggal kita lakukan perhitungan aja deh. 2 dikali min 6 min 12. Oke, min ketemu min jadi plus ya. 6 dikali 4 24. Oke. Per min 6 dikali 4 min 24 ditambah 3 dikali 4 12. Oke. Utang 12 dibayar 24 kembali 12. Utang 24 dibayar 12, utangnya masih ada 12 gitu. Plus dibagi min 12 dibagi 12 1. Jadi jawabannya adalah min 1 yang B. Simple banget kan? Oke, nomor 28 ya. Itu ada sebuah kerucut dan sebuah setengah bola ya. Luas permukaan. Nah, di sini V-nya kita nggak pakai. Oke. Nah, yang namanya luas permukaan berarti luas yang terlihat oleh mata. Nah, bagian tengahnya ini, bagian lingkarannya nggak kita hitung. Jadi kita ngitungnya luas selimut kerucut yaitu VRS. Dan kita hitung ininya tuh, luas setengah bola yaitu 2VR ya, 2VR kuadrat. Oke. Jadi yang kita hitung ini nih. Kita jumlah ya. V-nya biarin, jari-jarinya berapa? Kalau diameternya 16, berarti jari-jarinya adalah setengahnya yaitu 8. Ini kan diameter kan. Oke, V-nya biarin, jari-jarinya
8 ya. Oke. S-nya garis pelukisnya kita cari dulu garis pelukisnya. Diameternya 8 ya. Sorry, diameternya 16 berarti jari-jarinya 8. Jari-jarinya 8. Tinggi-tingginya berapa nih? Tinggi si kerucut ya. Kesini kan juga 8. Kesini juga 8 karena dia jari-jari juga kan. Jari-jari si bola dan jari-jari kerucut juga kan. Oke. Total tinggi adalah 23. Udah kepake 8. Kesini kan 8. Total tingginya kan 23. Berarti sisa 15 ya. 15 ditambah 8 23 kan. Nah, ini kan jadi Pitagoras tuh, jadi segitiga. Oke, jadi segitiga kan. Ini yang bawahnya 8. Kemudian ini yang tingginya adalah 15. Kita nyari garis pelukis. Oke, berarti 15 dikuadratin ditambah 8 dikuadratin. Kenapa ditambah? Karena dia paling panjang yaitu miring ya. 15 kuadratin 225 ditambah 64 289 ya. Akar 289 adalah 17. Ya. Oke, berarti S-nya garis pelukisnya adalah 17. Ditambah 2 V-nya biarin ya. R-nya berapa? R-nya adalah 8. 8 kali 8. Karena dikuadratin. Oke. 17 dikali 8. Oke, udah saya kali tuh. 17 dikali 8 adalah 136. Ingat ya ada V-nya. Ditambah 8 kali 8 64 64 kali 2 saya udah hitung 128. V-nya biarin ya. Oke, tinggal kita jumlah deh. 136 V ditambah 128 V jawabannya adalah 264 V. Ada tuh jawabannya yang A. Simple banget ya. Dalam sebuah gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada baris pertama, 24 kursi pada baris kedua, 28 kursi pada baris ketiga dan seterusnya selalu bertambah 4. Jika di dalam gedung tersebut terdapat 15 baris kursi, maka banyaknya kursi di gedung tersebut. Berarti kita disuruh nyari SN karena jumlah loh, jumlah kursi. Oke, maka banyaknya kursi di gedung tersebut. Kita disuruh nyari SN. SN itu rumusnya N per 2, 2A plus N-1B, gitu ya. Nah, ini kita buat polanya dulu. 20 kan suku pertamanya tuh. 20 terus nambah 4 24 nambah 4 jadi 28 dan seterusnya selalu nambah 4. Berarti ini 20 tuh sebagai A nya berarti 20 ya. Nah, loncatnya bertambah 4 itu disebut bedanya 4 gitu. Udah tinggal masukin N nya berapa, N nya itu 15 berarti S15 ya. Oke, 15 per 2 oke 2A. Oke, saya hitungnya dengan cepat aja ya, biar kalian paham nih. 2A, A-nya itu kan 20. Berarti kalau 2A, berarti 2 kali 20, yaitu 40 ya. Oke, plus N-nya itu kan 15 kan. 15 dikurangin 1, jadi 14. Oke, B-nya itu loncatnya 4. Tuh, B-nya 4. 15 nggak bisa dibagi 2, belakangan aja hitungnya. 40 ditambahin 14 kali 4, 56. Ya enggak? Oke, ya. Oke, 40 tambah 56 96 ya. Berarti 15 per 2 dikali 96. Dicoret nih. 96 dibagi 2 48 kan. 48 dikali 15 deh. Ya udah tinggal dikali. 48 dikali 15. 48 dikali 15 adalah 720. Jadi jumlah kursi di gedung tersebut sebanyak 720 kursi ya. Ini deret aritmatika. Di playlist ada bab namanya deret aritmatika. Tontonin aja. Nah, ini materi kongruensi atau kongruen. Saya masukin ke bab kesebangunan ya. 2 buah segitiga ABC dan PQR. Oke, kita bikin aja segitiga ABC. Kemudian ada segitiga PQR. Oke. Sudut A sama dengan sudut R. Sudut A saya kasih nama X. Berarti samanya dengan sudut R. Sudut R berarti saya kasih nama X juga. Sudut B saya kasih nama titik. Samanya dengan sudut P. Berarti sudut P saya kasih titik juga. Karena dia bernilai sama. Maka pasangan sisi yang sama panjang ya udah. AB ya. AB itu X titik. Maka X titik mana? PR ya. X titik RP. Berarti AB samanya dengan RP. Kemudian kalau saya bikin BC. BC itu adalah titik kosong. Cari yang titik kosong PQ berarti. Oke, yang terakhir adalah AC. AC itu adalah X kosong. Cari yang X kosong.
X0 RQ. Gitu. Gampang banget sih kalau materi kayak gini mah. Yaudah, itu jawabannya sisi yang sama panjang, AB RP, BC PQ, AC RQ. Kalian tinggal cocokin. AC PQ salah, aturan AC sama RQ. BC QR, aturan BC dengan PQ. AB QR, AB aturan dengan RP, AB dengan RP. Ini berarti jawabannya yang D ya. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan, peluang munculnya mata dadu prima dan angka pada uang. Mata dadu prima, ini dadu itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sedangkan koin itu angka sama gambar. Gitu ya. Berarti 1A, 1G gitu. 2A, 2G, 3A, 3G, 4A, 4G, 5A, 5G, terakhir 6A, 6G, 6A, 6G gitu ya. Nah kan sebuah dadu berarti matanya cuma sampai 6. Sebuah koin angka sama gambar. Oke, mata dadu prima. Dadu prima itu berarti 2 ya. Dadu prima itu 2, kemudian 3 dan 5. Itu yang prima, 2, 3, 5. Kemudian angka pada uang. Angka pada uang. Ya udah, ini berarti 2A, terus 3A dan 5A. Berarti ada 3 ya. Oke. Ada 3 per titik sampelnya berapa? 6 dikali 2, 12. Berarti 3/12 atau dikecilin jadi 1/4. Jawabannya yang C. Mudah-mudahan kalian paham tentang peluang. Peluang tuh ada di playlist lengkap. Silakan kalian tonton. Nah, ini mengurutkan ya, menurun. Berarti kalau menurun ngurutin dari terkecil menurun ya, dari besar ke kecil ya. Besar ke kecil. Oke, yaudah. Ini 0,56 udah biarin. Ini 5/8, kita bikin ke desimal aja. 5 dibagi 8 dikali 0, 0 turun 5 ditambahin 0 pakein koma gitu kan. 8 kali berapa jadi 50? 8 kali 6 48. Sisa 2 ya, tambahin 0. 8 kali berapa jadi 20? 8 kali 2 16. Berarti 5/8 tuh sama aja 0,62. Oke, ini 0,67, sorry 0,7 dan ini 68% sama aja. Oke, 68% sama aja dengan 0,68. Ya, tinggal diurutin deh mana yang lebih kecil. Ya, yang besar itu berarti yang pertama 0,7. Yang pertama 0,7. Yang kedua kan dari besar ke kecil kan. 0,65, 0,62 apa 0,68? 0,68 ya. Yang kedua 0,68 atau 68% ya. 68%. Yang ketiga adalah 0,65. Oke. Yang ketiga 0,65 dan yang terakhir adalah 0,62 yaitu 5/8. Oke. Jadi yang terbesar ke terkecil ini 0,7 dulu, kemudian 68%, kemudian 0,65 dan kemudian 5/8. Jawabannya adalah yang D ya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Ini gampang banget sih materi bilangan. Ada di playlist saya bab bilangan. Kalau nomor 23 ini tentang merasionalkan penyebut, di playlist ada bab namanya merasionalkan penyebut. Tinggal kalian tonton. Tinggal kita kali ya merasionalkan penyebut itu dengan bawahnya. Kalau bawahnya plus berarti dikalinya dengan min gitu ya. Oke. Mudah-mudahan kalian. Kalau udah kayak gini ya, kita tinggal kali silang aja. Ingat ya, kalau dia positif maka pengalinya jadi negatif ya. Berlawanan. Oke, 2 kali 2 jadi 4. Oke, dikurang 2 kali min 3, sorry 2 dikali min akar 3, min 2 akar 3 gitu ya. Sedangkan yang bawah cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Oke, mudah-mudahan kalian paham nih ya cara mengalihkan rasional penyebut begini. 2 kali 2 4 plus dikali min akar 3 dikali akar 3 3. 4 dikurang 3 1, abaikan aja. Jadi jawabannya 4 min 2 akar 3 yang D ya. Sebuah gedung akan digambar pada kertas berukuran 30 cm dikali 20 cm jika ukuran asli gedung 18 meter dikali 12 meter. Maka skala yang mungkin digunakan. Oke, tinggal kita ambil aja yang depan. Ya, ambil aja yang depan. 30 cm per 18 meter. Nah, karena dia masih dalam keadaan meter, berubah dia harus ke centimeter, tambahin 0,2. Iya ya, sama-sama jadi centimeter kan. Oke, nolnya tinggal kita coret.
3 dibagi 3 jadi 1, 180 dibagi 3 jadi 60. Maka skala yang mungkin adalah 1:60. Yang C. Sebuah persegi panjang ABCD, panjang diagonalnya 5x min 3 cm dan 2x plus 9 cm. Panjang AC. Nah, karena diagonal itu bernilai sama, maka ini tinggal kita samain. 5x min 3 bernilai sama dengan 2x plus 9. Lakukan pengurangan dengan aljabar ya. 5x temannya 2x positif pindah jadi negatif. 9 temannya adalah min 3 min pindah jadi positif. Gitu ya. 5 dikurang 2, 3. 9 ditambah 3, 12. Berarti x-nya adalah 12 dibagi 3, 4. Ini baru nilai x-nya aja. Sedangkan panjang diagonal seluruhnya ya, yang kita masukin salah satu aja. Pilih salah satu. Saya pilih yang ini aja deh. 2x plus 9. Ya, 2x-nya adalah 4. Ditambah 9, 2 kali 4, 8. Ditambah 9, 17. Jadi panjang diagonal AC yaitu 17. Oke, ini juga termasuk soal HOTS nih, sering saya bahas tentang segitiga ya yang diarsir. Diketahui luas daerah yang diarsir adalah 40. Jadi yang diarsir ini 40 ya. Maka luas daerah yang tidak diarsir. Nah, ini kan ada segitiga. Segitiga kiri yang ini ya, dan segitiga kanan yang ini nih. Oke, saya ngitung segitiga yang kiri dulu ya. Yang kiri itu alas kali tinggi bagi 2. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 16 dikali tingginya adalah 12 dibagi 2. Oke. 16 dibagi 2 8. 8 kali 12 96. Gitu ya. Sekarang kita segitiga yang kanan. Sama alas kali tinggi bagi 2, yaitu alasnya adalah 16 kali tingginya 20 ya. Dibagi 2. 20 dibagi 2 10. 10 kali 16 160. Oke, si 96-nya luas yang sebelah kiri nih dikurangin sama 40. 96 dikurangin 40, 56 ya. Ya kan? 96 dikurangin 40, 56. Oke. Kemudian yang ini juga yang kanan. Yang kanan itu kan luasnya tadi udah kita hitung. Yaitu 160. Dikurangin 40 jadi 120. Ya. Jadi tinggal kita jumlah, jawabannya adalah 176. Yang D. Jadi luas yang tidak diarsir yang bersih tuh, yaitu 176. Jika trapesium A dan B sebangun, maka luas trapesium B. Oke. Luas trapesium itu rumusnya adalah atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Atasnya belum ada bawahnya nih. Ini bawah ya, trapesiumnya dibalik nih sama dia. Ini bawahnya. Bawahnya udah ada yaitu 21. Dibagi 2, oke, dikali tinggi, tingginya adalah 12. Nah, kita pengen cari atasnya dulu. Ini saya kasih nama X ya. Ya udah dengan aljabar. Yang posisi atas di sini 8, posisi atas ya. Posisi atasnya ini adalah X. Oke, ini trapesium yang terbalik ya. Atas banding atas, bawah banding bawah. 14 banding 21. Ya, dibagi 7 jadi 2, dibagi 7 jadi 3. Dikali hilang. X dikali 2, 2X. 8 dikali 3, 24. Berarti X-nya adalah 24 dibagi 2, 12. Berarti atasnya nih 12 ya. Atasnya 12. Gitu. 12 dibagi 2, 6. 12 ditambah 21, 33 dikali 6. Jawabannya adalah 198. Yang C. Oke, kita disuruh nyari keliling bangun di atas. Nah, ini kan jadi segitiga. Siku-siku kan? Nah, ini pakai Pitagoras untuk nyari AD. AD itu sisi terpanjang, maka tengah-tengahnya ditambah. 15 ditambah sama 20. Tapi pakai kuadrat jangan lupa. 15 kuadratin 225. 20 kuadratin 400. Kalau dijumlah jadi 625. Akar 625 adalah 25. Ya, ini berarti 25. Sedangkan yang namanya keliling, ngitungnya yang luar doang. 12 tambah 9 tambah 20 tambah 25. Nah, 15 mah nggak dijumlah ya. Karena yang namanya keliling tuh yang bagian luar doang. Oke, 12 tambah 9 21. 25 tambah 20 45. Dijumlah jadi 66. Ya kan? Jawabannya nggak ada. Typo nih. Ya, ini jawabannya 66 ya.
12 tambah 9, 21. 25 tambah 20, 45. 21 tambah 45, 66. Ya, mestinya kelilingnya adalah 66. Pak Budi memiliki uang sebesar 840.000. Uang tersebut berencana ia bagikan pada 3 anaknya. Anak pertama sepertiga bagian. Oke, anak pertama ya. Anak pertama dapat sepertiga bagian, sepertiga dari duitnya Pak Budi, sepertiga dari 840.000. Oke, kita hitung. Tinggal dibagi ya, 84 dibagi 3. 84 dibagi 3 itu 28. 28 dikali 1, 28. Tinggal tambahin nolnya 3. Itu 2, 3, 4, 4. Oke, jadi anak pertama dapat 280.000. Anak kedua 2/5 bagian. Oke, anak kedua 2/5 bagian. 2/5 dari 840.000. Ya, 2/5 dari uangnya Pak Budi. Oke, 84 bisa dibagi nggak sama 5? 840 dibagi 5, 168. 168.000 dikali 2. Jawabannya adalah 336.000. Oke, jadi anak kedua dapat 336.000. Nah, anak ketiga sisanya. Jadi anak ketiga itu cuma dapat sisanya. Yaudah kita jumlah dulu nih. 0 tambah 6, 6. 8 tambah 3, 11. Naik 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 616.000. Nah, ini uang anak pertama, uang anak kedua dijumlah jadi 616.000. Uang Pak Budi 840.000. Tinggal kita kurangin 840.000 dikurangin 616.000. Ya, tinggal kita kurangin, hasilnya adalah 224.000. Jadi anak ketiga dapat 224.000. Simple ya, ini tentang perbandingan. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 12 kali 21. Berarti panjangnya 12, lebarnya 21. 12, lebarnya 21. Oke. Kita buat persegi panjangnya ya. Oke. Berarti sini juga 12, di sini juga 21 ya. Ya udah, tinggal kita hitung keliling si persegi panjang. Tinggal ditambahin 12 tambah 21, 12 tambah 21. Kita jumlah ya. Kalau kita jumlah kelilingnya nih, hasilnya adalah 66 kelilingnya ya. Nah, tinggal dibagi sama lampunya yang berjarak 3. Oke, jadi jawabannya 22. Jadi 22 lampu ya, jawabannya C. Kalau belum ngerti silahkan tonton ulang. Intinya kita nyari keliling dulu. 12 tambah 21, 12 tambah 21, 66. Dibagi jarak lampu 3. Jadi 22 buah lampu ya. Ini ada trapesium ya. DP banding PA. DP banding PA. Oke, DP-nya 1. PA-nya 4. PA-nya 4. Oke. Ya udah, kita disuruh nyari panjang peki. Pakai rumus ikan aja ya. Oke, ini ke sini dikali 20 kali 1 20 ditambah 4 dikali 10 40 dibagi 4 tambah 1. 4 tambah 1 5. Jadi 60 dibagi 5 yaitu 12. Jadi panjang peki adalah 12 pakai cara ikan ya. Ini namanya cara ikan. Oke, ini bab kesebangunan. Oke, median dan modus data tersebut. Kita cari modus dulu aja ya. Modus kan yang paling banyak muncul. Nih, udah kelihatan kayaknya 80. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, modusnya 5. Ada 8-nya ada 5 ya. 80-nya ada 5. Udah kelihatan berarti modusnya antara A sama B. Karena modus itu angka yang sering muncul. Yang sering muncul adalah 80. Tinggal kita nyari median. Median itu nilai tengah. Tinggal diurutin dari yang terkecil ke terbesar ya. Angkanya diurutin dulu dari yang terkecil ke terbesar. Oke, meskipun gak rapi saya udah urutin ya. 55, 60-nya ada 2, 65-nya ada 3, 70, 75-nya ada 3, kemudian 80-nya ada 5, 85-nya ada 1, 90-nya ada 2, 95-nya ada 2. Jadi kalau nyari median diurutin dari yang terkecil ke terbesar. Nah, karena kita median itu adalah yang tengah ya, maka kita coretnya seimbang kanan kiri. Kanan kiri ya, kita coretnya seimbang kanan kiri. Kanan kiri. Intinya coretnya seimbang kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Gitu ya. Kanan kiri. Berarti tengah-tengahnya ada 2 tuh. 80 tambah 75 ya, 75 tambah 80 ya, dibagi 2.
Oke, jadi 155 dibagi 2. Berarti 77,5 ya. 77,5. Berarti nilai tengahnya 77,5. Mediannya 77,5. Modusnya adalah 80. Berarti yang B jawabannya. Simple banget sih. Nah, ini tentang perbandingan. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 11 bulan. Oke, 11 bulan jika dikerjakan 96 pekerja. Oke. Karena suatu hal, pekerjaan harus selesai 8 bulan. Jadi harus selesai 8 bulan. Oke. Maka tambahan pekerja, ingat tambahan pekerja. Nah, otomatis orangnya makin banyak karena pengen lebih cepat. Kalau makin banyak, yang banyak di atas. Yang banyak sih 11 kan? 11 lebih banyak daripada 8. Maka 11 di atas. Dikali 96. Ini ada cara cepatnya, cara cepat perbandingan. Silakan buka bab perbandingan di playlist. Di situ kalian silakan nonton cara cepat perbandingan. Oke ya, 96 dibagi 8 adalah 12. 12 dikali 11, 132 pekerja. Jadi kita butuh 132 pekerja. Nah, kita udah punya 96 pekerja. Nambah berapa supaya jadi 132? Tinggal dikurang aja ya. 132 dikurangin 96. Oke, 12 kurang 6, sisa 6 ya. Oke, sisa 12. 12 kurang 9, 3. Jadi kita nambah 36 pekerja ya. Kita nambahnya 36 pekerja. Silakan dibuka playlist bab perbandingan. Untuk soal nomor 34 ini termasuk materi perbandingan ya. Di YouTube saya ada playlist, nama babnya adalah perbandingan. Di situ ada cara-cara cepat perbandingan, baik soal-soal yang mudah hingga soal-soal yang sulit. Perbandingan uang Andi dan Budi adalah 2 berbanding 3. Oke, Andi berbanding Budi. Uangnya adalah 2 berbanding 3 ya. Sedangkan perbandingan uang Budi dan Citra, Budi berbanding Citra, uangnya adalah 2 banding 1. Oke, ini kan perbandingannya belum rapih nih. Cara ngerapihin perbandingannya, yang muncul 2 kali si Budi ya. Si Budi muncul 2 kali, maka kita kali silang dengan yang muncul 2 kali. Oke, karena si Budi muncul 2 kali ya, yaitu 3 dan 2, maka 3 dan 2-nya dibalik jadi 2, 3 gitu ya. Nah, kita udah dapat perbandingan baru, Andi, Budi, dan Citra. Kita dapat perbandingan baru. Oke, 2 dikali 2 jadi 4, 3 dikali 2 jadi 6, 2 dikali 3 jadi 6, 1 dikali 3 jadi 3. Oke, jadi perbandingan barunya adalah 4 banding 6 banding 3. Sedangkan rumus perbandingan adalah cara cepatnya ya. Tanya per info kata-kata ya, dikali info angka. Oke, ini cara cepet banget nih untuk mengerjakan soal-soal perbandingan. Yang ditanyain adalah maka banyaknya uang Andi. Uang Andi bukan yang ini ya, bukan yang 2, melainkan yang udah jadi baru nih. Uang Andi adalah 4. Pertanyaan adalah uang Andi. Uang Andi berarti 4 per info kata-kata. Info kata-katanya apa nih? Jika jumlah uang ketiganya, maka jumlah uang ketiganya kita jumlah nih, 4 tambah 6 tambah 3. 13 ya. Oke, dikali info angka. Angkanya di sini muncul adalah 65.000. Ya udah, tinggal kita kali 65.000. Oke, 65.000. 65 dibagi 13 kan 5 ya. 5 dikali 4 20. Tambahin nolnya 3. Jadi uang Andi adalah 20.000. Jawabannya yang D. Simple banget ternyata kan. Silahkan buka playlist bab perbandingan. Oke, dari barisan geometri diketahui U2 sama dengan 16 dan U5 sama dengan 2. Suku ke-9 barisan tersebut. Deret geometri UN-nya apa sih rumusnya? UN-nya sama dengan ARN-1. ARN-1. Kita berangkat dari U5 ya. Kalau U5 berarti ARN-1, N-nya 5. 5 dikurang 1, 4 ya. Oke, AR4 sama dengan 2. Kalau U2, AR berapa? Karena N-nya 2, 2 dikurangin 1, 1 ya. Oke, sama dengan 16. Oke, kita lakukan penyelesaian dibagi ya. A dibagi A, 1. Berarti kita coret aja. R-nya 4, R-nya 1. Berarti R-nya sisa 3 ya. 2 sama 16 dikecilin, dibagi 2 jadi 1, dibagi 2 jadi 8. Jadi 1/8 ya. Oke, berarti R sama dengan akar 3 dari 1/8. Karena 3-nya pindah jadi akar. Akar 3 dari 1/8 adalah 1/2 ya. Karena 1/2 dikali sampai 3 kali hasilnya 1/8. 1/2 kali 1/2, 1/4. Kali 1/2 lagi jadi 1/8 kan. Oke, jadi akar 3 dari 1/8 adalah setengah ya. Oke, sekarang kita tinggal nyari A. Saya pilih aja yang bawah nih.
A R pangkat 1 sama dengan 16. A R-nya adalah setengah, dipangkatin 1 maka tetap setengah sama dengan 16. Oke, berarti A-nya adalah ini naik ke depan ya, kaliin ke 16. Berarti 16 dikali dibalik 2 per 1. 16 kali 2 32, dibagi 1 32. Berarti A-nya adalah 32. Oke, itu A-nya 32, dapat R-nya setengah. Pertanyaannya adalah suku ke-9. Berarti U9 ya, U9. Berarti AR pangkat ininya N nih, N-nya 9. 9 dikurang 1 jadi 8 ya. Oke. Ya udah, A-nya 32 kan? 32. Oke, R-nya adalah setengah pangkat 8, setengah pangkat 8. Oke. Ini kita bisa pecah nih, 32 setengah pangkat 5 ya, setengah pangkat 3. Sama aja setengah pangkat 8 kan? Oke. Kenapa saya pecah? Karena supaya bisa dicoret dengan 32. Setengah pangkat 5 itu kan sama aja 1 per 32. 32 1 pangkat 5 1, 2 pangkat 5 32 gitu. Ini sama aja 1 per 8 ya. Karena 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Oke, 32-nya dicoret sama 32. Jadi jawabannya 1/8. Jadi suku ke-9-nya adalah 1/8. Ada tuh ya jawabannya 1/8 yang C. Nomor 35 ini termasuk deret geometri. Di playlist ada bab namanya deret geometri, silahkan ditontonin. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200. Jadi kamu cari dulu ya bilangan setelah 100 yang bisa dibagi 3. Bilangan setelah 100 yang bisa dibagi 3 adalah 102. 102 bisa dibagi 3 karena 102 dibagi 3 adalah 34. Setelah 102 berarti nambah 3 terus jadi 105. Nambah 3 108 dan seterusnya sampai sebelum 200 yang bisa dibagi 3. Sebelum 200 yang bisa dibagi 3 adalah 198. Jadi 198 kalau dibagi 3 adalah 66 gitu ya. Oke, berarti ini sebagai A ya. A-nya 102, B-nya adalah loncatnya. Loncatnya loncat 3. Oke. Pertanyaannya adalah apa? Jumlah bilangan kelipatan 3. Jadi kita jumlah nih dari 102 dijumlah sampai 198. Hasilnya berapa? Nah, ini namanya SN ya, SN aritmatika. Oke, ini namanya UN ya. UN-nya nih. UN sama dengan A plus N min 1B. Oke. UN-nya adalah 198 sama dengan A-nya adalah 102. Oke, plus N-nya kita belum tahu nih ada berapa suku dari 102 hingga 108. Dari 102 sampai 198 ada berapa angka kita belum tahu, itu namanya N-nya. Oke, berarti ini tetap N-1, B-nya adalah loncatnya, loncat 3 kan. Oke, ini ke sini kita kurangin aja. 198 dikurangin 102 yaitu 96. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, ini kali silang 3N min 3. Ya, ini kenapa dikurang? Karena dia plus pindah jadi min. 198 dikurangin 102. Oke, ini kita tinggal jumlah jadi 99 ya. Karena ini min pindah jadi plus kan. 96 ditambah 3, 99 sama dengan 3N. Oke, berarti N-nya adalah 99 dibagi 3 yaitu 33. Nah, pertanyaannya jumlah bilangan kelipatan 3 berarti S33. SN ya, N per 2, 2A plus N min 1B. Oke. N-nya adalah 33. 33 per 2, 2A. A-nya adalah 102. Berarti kalau 2A 204 ya. Oke, ditambah N-nya adalah 33 dikurangin 1 jadi 32. Oke, B-nya adalah loncatnya 3. Oke, ini nggak bisa dibagi maka biarin aja. 33 per 2 204 ditambah 96 ya. Oke. Ini kalau kita jumlah jadi 300. Berarti 33 per 2 dikali 300. 300 dibagi 2 150. 150 dikali 33. 33 dikali 150 adalah 4950. Jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200 adalah 4950. Oke, jawabannya yang D ya. Silakan kalian buka playlist namanya bab deret aritmatika, di situ lengkap ya. Besar sudut ABP adalah, oke, ini pertanyaannya termasuk materi bab garis dan sudut, ada di playlist namanya garis dan sudut, di situ lengkap. Oke, ini kan pelurus ya.
Kalau dijumlah jadi 180. Kita nyari sudut B dulu. Sudut B itu adalah 180 dikurangin yang udah kepake. Karena totalnya 180. Yang kepake 100 ditambah 5x. Oke. Gitu ya. Jadi kita kurangin aja. 180 dikurangin 100 ditambah 5x. Oke. Kita kurangin 180 dikurangin 180. Min 5x. Kenapa min? Karena min ketemu plus menangan min ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Oke, yaudah tinggal kita jumlah. Ini kan jadi segitiga ya. A, ini saya kasih nama C deh. A, B, C. Kalau di total jadi 180. A ditambah B ditambah C. Kalau di total jadi 180. A-nya adalah 8x. B-nya adalah 80 min 5x. 80 min 5x. Dan C-nya adalah 7x. Oke. Kalau di total hasilnya 180. Karena segitiga itu total sudutnya adalah 180. 8x dikurang 5x, 3x, 3x tambah 7x jadi 10x ya. Oke, sama dengan 100. Dari mana 100? 180 dikurangin 80 karena plus pindah jadi min. Ya, berarti x-nya adalah 100 dibagi 10. X-nya berarti 10. Oke. X-nya bernilai 10. Pertanyaannya besar sudut ABP. A, B, P. Berarti yang ini ya. Yang ditanyain tuh 100 ditambah 5x. 100 ditambah 5x. X-nya aja 10. Berarti kalau 5x 50 dong. Berarti 100 ditambah 50. 150. Jadi jawabannya 150 yang B. Nomor 38 ini tentang kesebangunan. Sebuah foto berukuran 40 dikali 40 dikali 48. Fotonya 40 dikali 48. Ini 40, di sini 48. Panjang kali lebar. Ditempel pada sebuah karton. Oke, ditempel pada sebuah karton. Nih kartonnya tuh. Oke, dengan jarak foto bagian kiri, kanan, dan atas 2,5. Jarak bagian kiri, kanan, dan atas adalah 2,5 cm. Berarti kiri 2,5, kanan juga 2,5. Oke. Jadi sebenarnya ini ada dua gambar ya. Gambar foto yaitu bagian foto ukurannya 40 dikali 45 40 dikali 48 dan bagian bingkai. Kalian harus bisa nih bagian bingkai. Ini kan 2,5, ini 2,5. Jadi udah 5 ya. 40 ditambahin 5 berarti 45 nih. Tinggal kita nyari tinggi si bingkai dengan kesebangunan aja. Ya udah kiri kanan 40 posisinya mirip dengan 45. Oke. 48 posisinya dengan X. Oke. Kita kecilin aja. Dibagi berapa nih? 5 ya. Dibagi 5 jadi 8, dibagi 5 jadi 9. Kali silang tuh. 8X sama dengan 9 dikali 48. Oke, berarti X sama dengan 9 kali 48 dibagi 8 ya. Jadi jangan dikali dulu kalau angkanya gede. 48 dibagi 8, 6. 9 kali 6, 54. Jadi tinggi si bingkainya nih, tinggi bingkainya atau tinggi kartonnya adalah 54. Pertanyaannya adalah apa? Jika foto dan karton sebangun, maka lebar bagian bawah foto. Lebar bagian bawah nih. Kasini kan 48, ke atas 2,5. Berarti jawabannya 50,5 ya, dikurangin 50,5. Jadi jawabannya adalah 3,5. Jawabannya yang A ya. Ngerti nggak nih? Jadi foto aja kan 48. Ke atas 2,5. 2,5 ditambahin 48 50,5 kan? Kan kita pengen hitung bagian bawah gitu. Jadi jawabannya 3,5 ya. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Oke, lingkaran titik pusatnya O. Oke, ini pusatnya O ya. Jika titik A, B, C terletak pada lingkaran gitu ya. AB 7 cm, A ke B 7 cm, B ke C 12 cm, B ke C 12 cm. Oke, A ke B 7 cm, B ke C 12 cm. Serta luas juring AOB. Berarti kita bikin segitiga situ. AOB luas juringnya 56. Ya, AOB luas juringnya 56, maka luas juring BOC. Oke, tinggal kita bikin. Berarti ini kita kasih nama X. Mudah-mudahan paham nih. Ya, berarti 7 sebanding dengan 12. 56 sebanding dengan X. Oke, jadi kita pengen nyari BOC atau nilai X.
Ini kita kali silang aja. 7 kali X 7X, 12 dikali 5 6. Oke, angkanya terlalu gede jangan dikali. Berarti X 12 kali 5 6 dibagi 7 gitu. 5 6 dibagi 7 adalah 8. 12 dikali 8 9 6. Ada jawabannya yang D. Ini ada materinya, lingkaran luas juringnya. Jawabannya 96. Soal yang terakhir yaitu tentang median. Median itu artinya nilai tengah. Nilai tengah dari frekuensi ya. Jadi frekuensinya kita jumlah dulu. 4 ditambah 5 9. 9 ditambah 7 16. 16 ditambah 8 24. 24 ditambah 9 33. 33 ditambah 7 40. Berarti frekuensinya berjumlah 40. Nah 40 tengah-tengahnya adalah 20 ya. Berarti kita bikin gini aja nih. Kesini ada berapa angka? Pokoknya kalau dia genap berarti tengah-tengahnya ada 2 angka. Gitu ya. Oke. Membaginya sama besar ya. Ke kiri sama ke kanan sama besar baginya. Supaya kita dapat datanya 2 yang tengah-tengahnya. Karena 40 berarti kesini 19 angka. Kesini 19 angka. 19 tambah 19 38. Berarti sisa 2 angka tengah-tengahnya kan. Gitu. Angka keberapa? Angka ke-20 dan angka ke-21 gitu. Ngelanjutin dari 19 ya, data ke-19, data ke-20, data ke-21. Ya udah, data ke-20 berapa? 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16. Belum ada data ke-20 kan? 16 ditambah 8 24 ya. Berarti 20 sama 21 udah nyampur ke sini nih. Yaitu 75. Jadi mediannya adalah 75. Ngerti nggak nih? Ya. 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16. Belum nyampe 20 sama 21. Oke, 16 tambah 8 24. Nah, berarti 24 itu udah ada 20, udah ada 21. Berarti nilainya adalah 75. Kalau mau lebih tahu gini, data ke-20 pasti 75, data ke-21 pasti 75. 75 tambah 75 150 dibagi 2. 75 juga kan jawabannya. Jawabannya yang C ya, median. Median itu nilai tengah. Tengah dari total frekuensi. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti tentang materi ini ya, kisi-kisi atau prediksi ujian sekolah. Silakan tonton sampai tuntas biar berkah ilmu kalian, bagikan ke teman-teman kalian ya video ini.